Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan, kembali lagi bersama saya Ali. Di video kali ini saya akan membahas tentang gamepad joystick wireless ya, atau game controller yang ada di PC, HP, ataupun TV box. Kita sebut saja joystick ya, biar lebih mudah dalam penyebutannya. Oke, joystick ini menurutku sangat unik ya, karena bodinya yang tembem dan juga ada indikator baterainya juga. Walaupun semua stick fungsinya sama apapun bentuknya. Dalam video ini saya akan membahas dalam beberapa sisi ya, mulai dari unboxing, review, pengetesan, dan juga saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya setting joystick ini agar bisa digunakan untuk emulator PS2 atau PC SX ya. Sebelum lanjut pada pembahasannya, seperti biasa silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Oke, yang pertama kita bahas dari unboxingnya terlebih dahulu. Pada sesi unboxing ini karena saya belinya secara online, pas saya terima dan pas saya buka ternyata di boxnya ada yang penyok pada bagian sisi-sisi sampingnya. Ya ketika pas saya buka untungnya masih aman sih. Joystick ini nggak ada mereknya ya, mereknya OM alias replika. Pada bagian depan kita bisa lihat bahwa joystick ini compatible dengan Android, TV box, laptop, dan juga di PC. Bagian samping nggak ada informasi yang menarik, jadi langsung saja saya buka boxnya. Paket yang akan kalian dapat kalau kalian membeli joystick ini, kalian akan mendapatkan manual book dalam bahasa Cina, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Terus kalian akan mendapatkan dongle USB kalau kalian main di PC, dan ada tambahan lagi dongle female ke micro USB kalau kalian main lewat Android. Ingat ya, untuk Android. Tapi Android yang versi sekarang menurutku konektornya sudah menggunakan Type-C ya. Jadi kalau kalian menggunakan HP Android yang sudah menggunakan Type-C, kalian mungkin memerlukan tambahan lagi splitter dari micro USB menuju ke Type-C. Dan yang terakhir tentunya kalian akan mendapatkan sticknya itu sendiri. Yang kedua, saya akan membahas dan mereview sedikit tentang joystick ini ya. Pada dasarnya fungsi joystick ini sama saja ya. Kalau kalian sering main dan mengikuti dari PS2 ke PS5 itu joysticknya sama saja. Mulai dari tombol dan fungsinya. Hanya saja bentuknya aja yang berubah. Untuk bahan terbuat dari plastik, untuk R3 dan L3 dia ada balutan karet. Untuk arah panah, kalau biasanya dia arahnya sendiri-sendiri yang sebelah kiri, tetapi kali ini kelihatannya jadi satu ya. Tapi ketika difungsikan rasanya sama-sama saja. Di sini ada indikator baterainya juga dan ada tombol tambahan seperti back, dan yang satunya gambar apa saya nggak tahu. Mungkin fungsi ini nggak kepake kalau kalian sudah terbiasa main di PS2 sampai ke PS5. Pada bagian belakang ada tempat baterai yang harus terisi 2 buah baterai ukuran AA ya. Dan juga ada tombol on off-nya juga. Ketika kalian sudah nggak ngepakai joystick ini, kalian bisa meng-off-kan joystick ini agar baterai kalian lebih awet. Perlu kalian ketahui pada bagian indikator baterainya, ketika baterai akan habis maka indikator akan berkedip-kedip seperti ini. Lalu ketika baterainya terisi atau masih bisa digunakan, maka indikatornya akan menyala saja tanpa kedap-kedip. Nantinya joystick ini akan saya tes di PC ya, di PC saya sendiri, dan saya nggak tes di Android. Mohon maaf karena saya pakai iPhone, nggak pakai Android. Oke, di sini saya akan tes menggunakan emulator PS2 ya, atau PC SX dengan bermain game Digimon, dan yang satunya lagi saya akan tes di game PES 2021. Oke, di sini saya akan mencoba untuk bermain game di emulator PS2 ya. Seperti ini adalah Digimon Rumble Arena, game favorit saya pada PS2, dan saya menggunakan joystick ini ya. Kita PC start. Oke, jadi bisa difungsikan ya. Kita akan main sebentar saja.
Di sini saya nggak menggunakan screen recorder ya, karena aplikasinya lagi error, mungkin kedetek antivirus. Jadi saya menggunakan ini saja. Yang kedua, saya akan bermain PES 2021 ya. Ini contoh saja. Oke, kita bisa melihat untuk menggeser-geser menunya bisa ya. Mulai dari ini joysticknya untuk memilih ataupun kembali. Oke, jadi bisa difungsikan ya seperti ini. Ini contoh saja. Mohon maaf ngeframe karena PC ini kurang garang ya. Tapi ini sebagai contoh saja kalau stick ini bisa digunakan untuk bermain PES. Oke, jadi sekian dulu untuk pengetesannya. Oke, buat main game fine-fine aja ya, lancar-lancar aja, kalian bisa lihat sendiri. Tapi saya mohon maaf karena ketika saya main PES itu agak ngeframe karena spek PC saya kurang garang. Oke, sebagai bonus kalau kalian suka main game PS2 di PC, saya akan memberitahu kalian bagaimana cara setting di PCSX agar joystick kalian bisa berfungsi dengan baik. Kalau kalian nggak suka main di PCSX, kalian bisa skip pada bagian ini. Oke, yang pertama-tama kalian harus buka PCSX-nya seperti ini ya. Di sini saya nggak akan memberitahu kalian tutorial downloadnya ataupun tutorial cara install. Kalian bisa cari sendiri di Google, banyak sekali link downloadnya ya. Di sini saya menggunakan PCSX versi 1.6. Yang pertama tentu kalian harus menancapkan terlebih dahulu dongle USB-nya ke USB PC kalian, dan juga kalian harus menghidupkan joysticknya ya hingga keluar indikatornya seperti ini. Yang pertama kalian buka konfigurasi, ini konfigurasinya. Kalian pilih konfigurasi, terus controller, kalian pilih pengaturan plugin. Nanti pengaturannya akan muncul seperti ini ya. Kalian bisa meniru settingan yang saya pakai seperti ini pada bagian general. Dan untuk mengetahui controller itu sudah masuk ke atau sudah kedetek ke PCSX, yaitu pada bagian device diagnostic ya. Pada bagian ini ada tulisan DX controller. Itu artinya di joystick kalian sudah kedetek di PCSX ini. Untuk USB audio device atau keyboard dan juga mouse itu adalah device lain yang kalian bisa gunakan untuk bermain di PCSX ini. Nah, berhubungan joystick saya cuma satu, jadi di sini saya akan menggunakan pad 1 ya. Di sini tentunya ada dua pad 1 dan pad 2. Kalian kalau joysticknya satu masuknya ke pad 1, kalau joysticknya 2 kalian settingnya di pad 1 dan pad 2. Kalian pilih sendiri untuk pad satunya. Oke, di sini ada beberapa settingan ya. Tentunya kalian seperti ini. Saya contohkan. Di sini ada solder button seperti L1, L2, R1 dan R2 seperti ini. Nah, di sini ada solder button L1, L2, R1 dan R2. Dan di sini ada quick setup. Kalian
pencet satu persatu ya pada L1, R1, R2, L2 semuanya pada bagian ini yang saya kasih kotak. Jadi mohon maaf saya nggak screen record lewat Windows karena screen record saya lagi error atau terkena atau kedetek oleh antivirus, jadinya nggak bisa. Jadi saya langsung video saja dari HP. Oke, di sini saya akan mencontohkan di solder buttonnya seperti L1, saya pencet L1. Di sini ada tulisannya please enter an input for L1. Pada joysticknya kalian tekan L1 seperti ini hingga tulisan itu sukses seperti ini. Lalu kalian pencet satu persatu seperti sini L2, kalian pencet L2 hingga tulisannya sukses. Kalian bisa terapkan satu persatu pada bagian kotak ini hingga ke right analog stick, yaitu di bagian bawah, down, up, left, right, ataupun R3. Saya contohkan lagi di bagian R3, saya pencet R3 yaitu pada joystick tengah ini, kalian pencet tengah hingga tulisannya sukses. Kalau sudah semuanya, kalian pilih OK saja. Oke, jadi sekian dulu video yang dapat saya buat tentang review, unboxing, dan juga tes joystick ini ya. Silahkan tulis di komentar bagaimana pendapat kalian. Oh ya, untuk harganya joystick ini kisaran 100.000 ya. Tentu harganya ada yang jual di bawah 100.000, ada yang 100 ribuan, tergantung penjualnya. Oke, jadi sekian dulu. Silahkan tekan like-nya terlebih dahulu, subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar dapat informasi atau video-video menarik dari saya selanjutnya. Saya Ali di channel Mac Intech Pro. Sampai bertemu pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.